Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. eh Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ya eh, perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi besok pertemuan kita yang terakhir ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya untuk meng-WA Pak Suhendri ya habis dari saya. Oke, materi hari ini ya Bapak Ibu itu tentang ANAFA. Ya, mungkin Bapak Ibu eh, sudah pernah mendengar ya ANAFA itu apa? Ya ANAFA itu atau ANOVA ya itu dikenal dengan analisis varians, iya kan? Ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi udah saya kirim ya proses perhitungannya ya Bapak Ibu di grup kita. Tapi nanti seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi SPSS itu ya untuk mencoba ya kebenaran dari proses perhitungan yang di Word tadi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke proses perhitungan ya mencari apa namanya rata-rata dari analisis variasi seperti apa, kita ketahui dulu ya terlebih dahulu ya analisis varians itu apa sebenarnya ya tujuannya. Saya izin ya untuk men-share screen dulu. Oke, udah nampak ya Bapak Ibu Word saya ini? Ya, Bu. Oke, Ini ya. masih kosong. Nah, saya akan buat dulu sebentar ya topiknya ya. Bahasa Inggris dari ANAVA itu adalah apa Bapak Ibu? Analisis, Varians analisis apa? Analisis of variance. of Ya kan gitu ya. ANAVA ya atau ANOVA. Ya itu sama ya. Jadi ANAVA atau ANOVA sama, cuma biasanya orang menyebutkan itu ANOVA gitu. Terserah dari Bapak Ibu mau menyebutkan mana, ANAVA atau ANOVA. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu analysis of variance. Ya, nah kita lihat dulu ya dari tujuan. Ya, tujuan dari ANOVA itu apa? Ya, kita lihat dulu. Tujuan ANAVA. Ya, ANOVA lah. Ya, tujuan ANOVA itu ya untuk menguji apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Untuk menguji apa? Kalau ANOVA? kurang tahu. Varian Bu. Ya memang varian tujuan. Ya, dua-dua varian. Ayo, apa mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu ya. Jadi kalau regresi kemarin kan kalau tujuannya kan untuk apa namanya menguji seberapa Pengaruh, besarnya ya kan pengaruhnya pengaruh variabel sama. bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, tetapi kalau di ANOVA itu ya tujuannya itu adalah ya untuk menguji ya perbandingan ya atau perbedaan ya. Perbedaan apa? Perbedaan rata-rata ya, perbedaan rata-rata. Bentar ya. Perbedaan rata-rata dari ya dari dua kelompok data atau lebih ya. Jadi biasanya ya kalau ANOVA itu Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya judul di tesis ya, deskripsi atau di disertasi
Ya, biasanya itu kalau yang kuantitatif ya ada perbedaan misalnya. Perbedaan model PJBL dan model apa ya? Model apa kita buat ya? Model eh, inquiry gitu ya terhadap hasil belajar PAI misalnya. Itu biasanya kayak gitu. Kalau tentang ANOVA itu ada perbedaan yang dibandingkan. Ya, nah, yang dibandingkan itu apa? Yaitu tadi model PJBL ya dengan model inquiry tadi ya untuk mengukur hasil belajar apa namanya hasil belajar Al-Quran hadis misalnya ya gitu. Nah, biasanya itu. Ingat aja kalau ANOVA itu untuk menguji ya perbandingan atau perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Ya. Nah, makanya di dalam Word tadi, ya itu ada tiga data sebenarnya Bapak Ibu. Ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu ada judul penelitiannya, ya. Nanti kita lihat untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian, ya, apa namanya ya? Bentar ya. Nah, ANOVA itu ya, ANOVA itu ada berapa Bapak Ibu? ANOVA itu ada berapa? ANOVA ANOVA Satu jalur, dua jalur. terdiri dari berapa Bapak Ibu ANOVA? 4, Bu. Ah, 4. ANOVA itu terdiri dari terdiri dari berapa? Terdiri dari 5, Bu. terdiri dari dua jenis Bapak Ibu. Satu Nah, jalur dan dua jalur. ada namanya terdiri dari dua jenis. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ya ada namanya ANOVA satu jalur. Nah, ya kan? Atau yang biasanya kita dengar itu adalah one way ANOVA, ya kan? Saya Iya, gitu Bu. ya, waktu kita belajar di S1, ya one way ANOVA Satu, atau one way ANOVA. satu Oke. jalur, Nah, satu jalur. ya, yang kedua ada namanya ANOVA, ANOVA dua jalur. Nah, ya atau bahasa Inggrisnya itu adalah two-way ANOVA, ya kan? Two-way ANOVA. Nah, itu jadi jenis-jenis dari ANOVA itu hanya dua. Ya, satu jalur dengan dua jalur. Nah, sekarang ya, kalau ANOVA satu jalur itu digunakan ketika apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ANOVA dua jalur digunakan ketika apa gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? ANOVA 2 jalur digunakan untuk menentukan perbedaan antara A1 dan A2, Bu. Itu kata Pak Said. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Kalau kalau satu jalur berarti ada Ah, dua variabelnya. Kalau dua jalur, tiga variabelnya. Begitu, Bu. oke. Nah, kita sempurnakan ya. Nah, ANOVA satu jalur ya. Oke, kita coba. ANOVA satu jalur ya digunakan ya ketika ketika ya ada sorry ketikanya kok besar ketika ada ya ketika ada satu faktor ya ketika ada satu faktor yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen itu apa ya Bapak Ibu? Masih ingat? Variabel dependen itu apa? Apa variabel dependen? Apa variabel dependen Bapak Ibu? Dependen Variabel kan yang dapat terikat Y, dimiliki. Y.
Ya, variabel dependen. Jangan lupa ya, variabel dependen itu adalah variabel Y-nya. Ya, In tidak. Depend ya terikat. benar nggak? Variabel dependen yang itunya, variabel Y-nya. Benar lah Bu, benar. Ya, oke. Ya, digunakan ketika ada satu faktor. Ya, ketika ada satu faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, kalau ANOVA dua jalur, ya, itu digunakan ketika apa? Ketika ada, ketika ada apa? Ketika ada, ya, ketika ada dua faktor yang Independent. mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi variabel dependennya. Mm-mm. Mempengaruhi variabel dependen. Nah, itu beda dari ANOVA ya satu jalur dengan dua jalur ya. Oke, sebenarnya itu aja sih konsepnya ya ANOVA. Nah, orang itu kan biasanya Bapak Ibu ya sering apa namanya ya sering menyamakan ANOVA itu dengan uji T, ya kan? Sering orang sekali menyamakan ANOVA dengan uji T itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ya perbedaan dari apa namanya ANOVA dengan uji T. Nah, kita bahas coba ya perbedaan ANOVA dengan uji T ya. Nah, kita lihat ya perbedaan yang ketiga. Saya izin sebentar ya Bapak Ibu kamar mandi. Izin sebentar saya ya. Ya Bu, ya Bu. Iya, ya bentar aja.
Oke, kita lanjut ya. Bu, Oke. Nah, yang ketiga tadi perbedaan apa? Perbedaan. Oh, sebelum ke sini ya Bapak Ibu, sebelum ke perbedaan ANOVA ya UJT, dengan UJT, UJT Bu. tadi. Ya. Eh biasanya ya nomor 2 tadi yang ANOVA terdiri dari 2 jenis tadi kan ada ANOVA 1 jalur, ya ada ANOVA 2 jalur. Nah, biasanya kan kalau ANOVA 1 jalur ya itu ya dikenal juga ya dengan ANOVA 2 kali 1, ya kan? 2 kali 1. Artinya apa? 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Maka tadi paslah ya ANOVA 1 jalur itu ya digunakan ketika ada satu faktor yang mempengaruhi variabel dependennya. Itu maksudnya. Nah, kalau ANOVA 2 jalur, ya berarti itu adalah ya ANOVA 2 kali 2 Bapak Ibu. Nah, 2 kali 2. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar nih ini sebenarnya. Ya, ANOVA 2 kali 2. Artinya apa? Ada 2 variabel bebas ya dan ada 2 variabel terikat tadi. Maka paslah ANOVA 2 jalur itu digunakan ketika ada 2 faktor yang mempengaruhi variabel dependennya. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang ya perbedaan ya orang seringkali menyamakan ya ANOVA dengan UJT itu salah ya perbedaan ANOVA ya dengan UJT. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kalau UJT ya kalau UJT ya itu ya hanya digunakan untuk ya untuk apa? Untuk ya membandingkan rata-rata ya rata-rata apa Bapak Ibu? Rata-rata 2 kelompok. Nah, ya, maksudnya hanya 2 aja dia Bapak Ibu. Misalnya ini model PJBL, kemudian ini model eh inquiry misalnya. Jadi hanya ada 2 kelompok data aja. Jadi itu uji T, dia hanya membandingkan rata-rata 2 kelompok. Ya, rata-rata dari model PJBL berapa, rata-rata dari eh, inquiry tadi apa, ya. Nah, sedangkan ya, sedangkan ANOVA, ANOVA apa tadi? ANOVA digunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk ya, Menguji berbeda. perbandingan, untuk membandingkan apa? Membandingkan apa? membandingkan Rata-rata. rata-rata dari dua kelompok atau Iya, lebih. rata-rata dari 2 kelompok atau lebih. Oke, itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua apa? Apa yang kedua? Yang kedua apa? Nah, katanya gini kalau yang kedua, ya, jika jika hanya ya, jika hanya ya ada 2 kelompok, ya, oke, uji T, ya, uji T, ya, dan ANOVA, oke, akan ya menghasilkan hasil yang sama. Oke, itu perbedaan keduanya. Ya, jika hanya ada 2 kelompok, ya uji T dan ANOVA akan menghasilkan yang sama. Ya, itu maksudnya rata-ratanya. Nah, mungkin ini dari segi perbedaan ya ANOVA dengan uji T. Oke. Nah, eh kemudian apalagi ya? Kalau untuk langkah-langkah dari ANOVA, ya Bapak Ibu bisa melihat di Word tadi, ya ada apa sih itu yang saya tulis Bapak Ibu? Yang pertama apa itu? Saya lupa itu. Efektivitas metode. Metode 3 metode. Apa tadi itu ya? Banyak langkah-langkahnya ya tuh ya.
Eh, ya tadi ya. Oke, itu kan banyak ya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama kita membuat hipotesis statistik, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari apa namanya jumlah kuadrat. Kan itu ya, ada A, ada B yang saya buat di Word, ya. Kemudian menentukan derajat bebas, kebebasan ya, DB DB, atau DF, kemudian DB. menentukan apa rata-rata jumlah kuadrat atau RJK, kemudian apa lagi? Menentukan F hitungnya, terakhir nanti kita akan menyusun tabel ANOVA satu jalurnya, ya. Nah, kita cobalah dulu ini, ya. Yang pertama, oke. Bu, izin Bu. Nah, iya silakan. Apa tuh Pak Said? Uji T itu apa artinya, Bu? Tunggu ya, tunggu. Apa? Uji T? Iya, Bu. Saya baru baru kali ini mengikuti pelajaran statistika, Bu. Oke. Nah, uji T itu, ya, ini pengantar ya. Emang waktu S1 dulu nggak pernah ya? Saya anak bahasa, Bu. Lompat ke agama, Bu. Oh, baik ya. Iya. Oke, ntar ya. S1 saya linguistik, lompat ke Oh iya. Nah, ke pendidikan agama, Bu. Makanya sedikit pusing memahami statistik ini, Bu. ya biasanya walaupun berbeda jurusan ya biasanya ada juga itu ya dipelajari statistik ya biasanya ya. Tapi Tamat nggak Iya. dari tahu luar, tamat dari luar Bapak negeri, Ibu Bu. dari mana aja lupanya. Ibu, Bapak ini dari Turki, Bapak Said. Oh dari Turki. Oh Masya Allah. Iya Mesir Pak atau Said. Turki? Mesir atau Turki? Lupa, Mesir Wak. atau Turki? Dari Mesir ya, mungkin berbeda mungkin ya Mungkin di Mesir dengan kurikulum kita ya. kurikulumnya, Jadi ya. iya 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 ya oke. Saya kira tadi dari dari apa kan dalam negeri gitu S1-nya. Oke. Nah, UJT itu ya itu sering digunakan ya UJT ya ya digunakan sering digunakan ya dalam penelitian ya untuk ya untuk menguji hipotesis. Bapak Ibu tahu ya hipotesis apa? Tahu Ha, hipotesis? Untuk menguji hipotesis. Tahu nggak praduga, Bapak Ibu hipotesis? Hipotesis itu kan praduga, dugaan dugaan iya, sementara kan atau iya. jawaban sementara kan itu ya yang kita Iya. biasanya dengar. Ya jadi uji T itu sering digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis tadi. Maka tadi ya seperti contohnya tadi ada kayak di ANOVA tadi ya ada hipotesis statistiknya, ada H0, ada H1 ya itu. Kemudian ya apa tadi? Untuk menguji hipotesis ya oke, khususnya khususnya ya dalam menentukan apa? Dalam menentukan ya apakah untuk menentukan apakah ada Berbeda. perbedaan ya apakah ada perbedaan ya antara dua kelompok ya dua kelompok data ya atau bisa juga ya atau apakah ya atau apakah suatu udah habis pula baterainya suatu perlakuan ya memiliki apa memiliki memiliki ya pengaruh pada
ya sering digunakan ya dalam penelitian untuk menguji hipotesis. Ya, khususnya dalam menentukan apakah ada perbedaan antara dua kelompok data atau apakah suatu perlakuan memiliki pengaruh pada sampelnya. Ya, biasanya itu kalau uji T. Nggak ada spesifik ya arti dari uji T itu apa nggak ada. Sebentar ya, saya ngecas dulu. Oke. Nah, mungkin itu ya Pak Said ya mengenai uji T itu. Ya, jadi nggak ada definisi yang eh, spesifik yang mengatakan biasanya kalau dalam statistik itu biasanya sering bertujuan ya langsung kepada bertujuan untuk apa ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ya bisa baca referensi lain ya buku statistik pendidikan ya atau statistik apa namanya terapan banyak sekali sebenarnya ya tentang ANOVA ya ataupun uji T ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh ya, contoh data penelitian. Nah, tadi saya buat contoh judul penelitiannya apa ya Bapak Ibu? Contoh judul Metode, penelitiannya adalah tentang apa? metode. Ya, suara lagi ah. 3 metode, Bu. Ya, efektivitas ya 3 metode supervisi ya, yaitu ya metode Partisipasi, partisipatif ya. Kemudian yang instruksi, mode atau instruksi. efektivitas ini aja lah, aktivitas 2 metode supervisi kita ganti aja lah. Ya, terhadap apa? Kinerja pegawai. Kan itu ya sebenarnya judul penelitiannya. Oke, tunggu ya. Efektivitas 2 metode supervisi yaitu metode partisipatif ya dan moderatif ya dan terhadap terhadap Kinerja pegawai. kinerja pegawai. Oke, ya. Kita coba dulu. Ya, jadi ini yang 2 kali 1 ya. ANOVA 1 jalur ya, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. ANOVA 1 jalur. Oke. 2 kali Ya, 1 saya ya, 2 kali 1. ya 2 kali 1. Oke. Oke, ya. Berarti A1-nya metode partisipatif, A2-nya metode moderatif, ya. Jadi ini adalah hasil dari ini ya, hasil dari angket, ya. Sampelnya sedikit aja ya Bapak Ibu saya ambil, ya supaya nanti apa namanya mudah proses perhitungannya, ya. Oke, nah sekarang ya mungkin Bapak Ibu bisa apa ya? Kalau sudah bisa terdownload SPSS-nya itu sudah bisa ya? Ada yang udah bisa ya? Iya, Bu, tapi nggak tahu cara menggunakannya, Bu. Sudah, Bu.
Mungkin Bu, boleh Bu diulang kembali Bu, bagaimana cara tahapan-tahapan menggunakannya Bu. Di di antara kita Bu, ada yang error SPSS-nya Bu, ada yang udah terinstall Nah, tapi tak bisa di input angkanya Bu. iya ada yang kayak ini ya. Ada yang 25 itu kalau nggak salah ada apa namanya file ya. Cuma yang keluar file sama apa ya lupa saya. Edit ya. Yang 25. Saya pakai Win 20 aja. Masuk dia, tapi kurang juga. Udah dibayar. Untuk si penjualnya Bu, kan kita Hah, chat. Setelah itu hah, kita ngirim email kita, lalu iya. dianya itu ngirim link Google Drive gitu Bu. Heeh, Nah, betul. Iya, betul. habis ngirim Heeh. link Google Drive, disitulah Bu ada 3 dokumen. Tutorialnya. Yang sa ya, yang satu Heeh. video tutorial, yang satu aplikasi, yang satu lagi ini untuk pendukung aplikasi SPSS-nya gitu Bu. Nah, Yang itu. Ah, yang make kebanyakan yang dari mana kita yang itu Bu, Bapak Ibu? Nah, yang mana yang kalian pula maaf. Bapak Ibu gunakan? Yang mana? kebanyakan dari kita itu Bu, stucknya tuh Bu di Hah, bagian penginstalan Bu. yang mananya itu? Bagian mananya? Sesudah sesudah terdownload kan Bu SPSS-nya Bu. Terus kan Bu di Hmm. bagian pengkaitannya Bu antara si pendukung aplikasi SPSS-nya dengan si aplikasi SPSS-nya itu Bu. Di situ Bu banyak yang stuck kita Bu. Tapi dia itu terbuka gitu. Terbuka itu harus pakai jaringan, pakai arus data kita ya. Pakai Iya data Bu, kita ya. Harus. harus pakai Heeh. internet Bu. Iya, coba coba tunjukkan dulu. Saya kurang paham maksudnya gimana. Coba mungkin Bapak Ibu bisa lihat nggak ya? Kasih tunjuk gitu. Atau nih, coba saya stop dulu share. Saya apa? Stop share dulu. Coba mungkin bisa Bapak Ibu apa? Perlihatkan gitu ke saya kayak mana maksudnya. Ya, mungkin Bu Purnamasari bisa bisa dikasih tunjuk Bu. Yang punya Coba. permasalahannya Bu Purnamasari soalnya Bu. Oh, Ibu Purnamasari. Iya. Coba Bu. Coba coba coba. Mungkin Bapak Ibu yang apa yang cuma Bu Purnamasari aja, Pak Said. Belum tahu juga Bu. Saya aman, Bu. Saya aman. Pak Kusdil aman katanya. Cuma Win Coba mana Bu Saya 20 apa? alhamdulillah aman juga. Bu, Coba mana? ini punya Yang saya mananya Bu? gini-gini aja, Bu, nggak bisa-bisa. dia cuma dia dia cuma sekali nanti. Oh, ini apa ya yang untuk masuk ke kotak dialog itu ya? Apa namanya? Kode lisens ya? Ini Lisensinya, Bu, udah lisensi. udah saya copy, Bu, kode Ah, lisensinya. iya, heeh. Next aja, next udah. Iya, biasanya itu Kan kodenya apa taruh ya? di Iya. sini kan, Bu. Ah, ah, Next. coba ya. Ah. Restart. Heeh. Pas dibuka dia balik gitu-gitu aja, Bu. Oh, coba klik apa itu ya bacaannya ya? Saya nggak nampak itu. Ada launch launch the wizard ya kalau nggak salah. Kemudian apa Ya, itu? Coba exit, bisa nggak ya? Kalau exit, oh balik lagi ya. balik lagi dia, Bu. Ibu Pur udah baca petunjuknya rupanya, udah. Udah, Pak, saya ngikutin videonya kan ada videonya kan, Pak. Nah, dia akhirnya gini lagi. Kalau kita buka ininya kan udah terdownload. Habis itu kita klik, double klik, ya gini lagi dia. Gini-gini terus, Bu, dari tadi. Oh, coba nanti ya, Bu. Apa? Coba nanti Ibu japri saya ya. Kalau apa namanya? Kok dari sini saya apa namanya? Susah. Saya nggak nampak ini. Nanti coba saya arahkan Ibu ya
untuk menginstalnya kembali ya. Nanti coba Ibu ini lagi apa namanya? Uninstall ya aplikasinya. Coba nanti di uninstall Oh, lagi. oh, oke, Nanti biar saya ajari Ibu kayak mana ngapainnya. Ya. oke, oke. Kayaknya ada yang terselip kayaknya itu sehingga kayak kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah saya ngikuti yang itu nggak ada masalah sih ya. Mungkin ada yang terselip ini prosedurnya. Ya, coba uninstall aja dulu, Bu. Iya. Oke. Ya mungkin Karena kalau Bu, Bapak Ibu yang sudah iya kenapa Pak karena Said? Bu di langkah demi langkahnya itu Bu ada langkah kecil Bu. Kayak kita nggak boleh ngecentang biru, udah gitu ada hal yang nggak harus kita setujui itu Bu. Iya. Iya, biasanya kayak gitu itu yang di bagian situnya itu. Biasanya di bagian situnya kayaknya. Tapi nanti nggak apa-apa Bu Purnama kasih aja ke saya. Nanti biar saya cek ya. Atau saya pandu nanti Ibu kayak mana apanya penginstalannya ya. Iya, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang bisa itu mungkin bisa di apa ya, dibuka SPSS-nya ya. Yang bisa ya coba dibuka SPSS-nya itu ya coba kita pelajari bersama-sama ya. Sebenarnya mata kuliah statistik ini ya kalau kuliah online itu susah sebenarnya ya. Harus tatap muka sebenarnya. Udah dibuka? Coba dibuka dulu Bapak Ibu. Lalu, Nanti kalau sudah bisa kasih tahu saya ya. Kalau udah terbuka semuanya. ada Bu varial dengan variable view. Nah, udah bisa kita coba Bapak Ibu. Udah bisa kita coba. Sudah Bu. Yuk, seperti biasa ya Bapak Ibu, Copy, kita ke copy. variable view ya. Ya, variable view. Oke. Variable view yang dekat data view di samping variable data view. Udah? Variable view udah Bu. Eh, Name, tipe, ya ada. Nah, name-nya itu coba masukkan A1. Metode apa tadi? Partisipatif ya. Partisipasi ya. A1. Ya, Udah. jadi di name itu kita nggak boleh buat ini ya, metode partisipatif nggak bisa dia, ya. Itu di Kayak gini label saya Bu. buat ya Itu di pasti label. dia akan nanti kayak gini, metode partisipatif gitu. Pasti dia akan menolak dia. Nah, ya. Jadi dia harus berupa Di label. kode-kode gitu di name itu, ya. A1. Oke. Tipenya numerik ya seperti biasa. Iya, numerik. Width-nya Headernya. 8, desimalnya 0 ya. Iya Bu. Desimalnya 0. Oke. Nah, labelnya silakan dibuat. Metode Partisipatif. partisipatif. Oke. Metode Sipatif udah Bu. partisipatif. Lebarkan. Nah, nanti kan Bentar ya. Nah. Oke. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu. Sebentar.
Oke, yuk. Oke. Oke. Measurnya apa? Measurnya apa? Scale ya. Scale. Skala. Itu dulu. Scale. Yuk, coba itu dulu Bapak Ibu. Oke, udah? Udah semuanya? Udah, Bu. Sudah, Oke, Bu. yuk lanjut. Coba lanjut Bapak Ibu. Aduannya apa? Aduannya apa coba? Moderatif. Oh, tunggu Bapak Ibu. Sebentar. Kayaknya saya ada silap ini. Ya. Sepertinya saya ada silap ini. Tunggu dulu. Ya. Nah, itu kan ada ini ya. Ada dua metode tadi ya. Supervisi. Nah, coba ini eh ganti yang A1 tadi. Sorry. Name-nya. Ya, coba aja buat dulu A. Ya. A, A, A. Ganti. Yang metode yang di name. A. Udah, Udah? Bu. Mm-mm. Nah, coba ganti dulu. Yang name-nya itu A, metode supervisi tadi. Ya, udah. Nah, Udah, Bu. coba di labelnya diganti lagi Bapak Ibu. Ya, di Ya, Bu. labelnya metode supervisi ganti ya. Heeh. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Supervisi, Bu, Udah? ya. Sudah, Bu. Sudah? Nah, di samping label itu kan ada value ya. Values kan, yang ini. Iya, Bu. Gimana? Nah, itu kan non. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, kayak gini tampilannya kayak saya, diklik di nonnya itu, diklik kayak gini, diklik di non, kan muncul titik tiga kan? Iya, Bu. Muncul nggak? Iya, muncul, Bu. Tiga warna kuning. Oke, ya coba eh, titik tiganya diklik di situ. Klik di titik tiganya, muncul kayak gini, kayak punya saya. Muncul nggak? Iya, Atau Bu. beda tampilan ya? Nah, Beda coba tampilan. buat, Value, yuk, label. satu, value-nya satu, oke. Nah, labelnya buat metode apa tadi yang pertama? Lupa saya. Metode apa? Supervisi. Partisipatif ya? Partisipatif. Nah, iya, coba buat. Tadi supervisi kok jadi partisipatif. Enggak, ini Pak kan metode supervisi tadi kan ada dua, ya kan? Oh, supervisi Ada ada yang dua. partisipatif, iya dengan si apa tadi? Dengan si apa tadi? Ya lupa Moderatif. saya tuh. Moderatif. Moderatif. Iya, partisipatif, ya. Nah, coba label value yang kedua. Metode apa? Moderatif. Metode moderatif ya tadi ya. Hmm. Metode Moderatif. moderatif. Nah, oke. Udah? Mm-mm. Udah ada yang ketinggalan kah, Bapak Ibu? Dah, mau value 2. Oke, kan metodenya cuma dua ya. Nah, langsung aja klik OK di bawahnya. Langsung klik OK. Nah, tuh. Oke, udah? Udah semuanya ada yang ketinggalan?
Ada Ibu yang itu ada ketinggalan? A3-nya, Bu. Metode instruktifnya nggak dimasukkan juga, Bu? Itu kan Beda. dua Nah, Bu, satu karena jalur kita di dulu. Satu efektivitas jalur dulu. dua metode supervisi, Bu. Oh, gitu. Contohnya, ini nih, yang ini ya, tadi soalnya, judul penelitiannya yang ini tadi. Ya. Nah, ini. Efektivitas dua metode supervisi, yaitu metode partisipatif dan moderatif terhadap kinerja pegawai. Ya, tuh. Udah semuanya? Bu. Setelah itu gimana lagi, Bu? Udah, iya, udah. Saya takut tadi ada yang ketinggalan. Udah? Udah, Bu. Baru A. Oke. Oke. Oke, bentar ya. Saya klik dulu oke. Oh, mana dia? Astagfirullah. Oke. Oke, sudah? Nah, coba klik. Ini udah tadi ya. Ini sudah. Oke. Nah, coba balik kita ke data view. Klik data view. Mm-mm. Klik data view. Udah, Bu. Udah? Nah, coba Bapak Ibu ya masukkan data yang ini tadi. Ntar saya Buat. stop. Coba di screenshot yang data di Word yang ini tadi, yang judul penelitian kita tadi, yang di Word tadi ya, yang Ya. ini. Nah, itu coba diisikan ya. Dari A1 A2 terus ke bawah gitu ya Bapak Ibu. Ke bawah, rentet ke bawah. Ya. Coba masukkan nilai A1 sama A2-nya. Judulnya A1 A2-nya dibuat judulnya, Bu. Enggak Pak, enggak Nilainya. dibuat. Nilainya aja ya. Ya langsung nilainya aja masukkan. Apa lagi, Bu? Tunggu. Udah? Corona nih punya saya. Udah. Bentar ya. Oke, coba ya. Coba bentar ya. Oke. Oh, tadi metodenya ada dua ya. Coba gini Bapak Ibu. Oke, saya ada salah lagi. Coba. Nah, coba kopikan. Coba buat dulu, jangan ke variable view. Coba Bapak Ibu klik yang ini lagi. Coba kita ulang lagi ya. Nanti hasilnya nggak ini pula. Tunggu dulu ya. Oke. Coba Bapak Ibu buat apanya ya.
Coba buat yang baru lagi, coba klik file, file, new, ada nggak? File new, file Mm-mm. new, coba Ada, file new. Ah, ada, ada. ada Baru Bu. yang data, data, klik data, file new data. Data, ya. Ya, coba klik. Kan muncul kotak dialog baru lagi kayak gitu kan? Iya Bu, ya. Nah, ya coba di data view, coba Bapak Ibu masukkan nilai A1 sama A2. A1-nya di kolom pertama, A2-nya di kolom kedua. Ya, kayak saya Oh, ini. Yuk, yuk, coba. hampir kayak regresi juga ya. Letakkan. Iya, coba dulu. Cuma di ANOVA ini agak berbeda. Saya lupa tadi. Sorry, sorry. Yuk, coba masukkan nilai A1-nya. Ya, berapa tadi A1-nya? 7. Copy paste aja Bu. Coba lakukan itu dulu. Nah, ya. Wah, harus taruh judul Bu baru bisa. Hasad. Ada 8 ya datanya ya, sampelnya ya. Iya, Bu. Oke, ya. Udah? Ya, oke. Yuk, sekarang coba ke variable view, balik ke nampak ini yang punya saya ini di Bapak Ibu? Enggak? Tunggu dulu ya. Oh, nggak nampak ya. Oh, masih yang lama berarti. Tunggu ya. Oke. Oke. Udah? Yang baru udah nampak ini? Kan ada var 001, ada var 002 kan? Nah, coba sekarang ke variable view. Yuk, ke Ya. variable view. Nah, oke. Nah, coba desimalnya ke 0. Mm-mm. Nah, desimalnya 0. Udah? Oke. Nah, ini buat labelnya metode. Metode, ya, metode atau kelompok. Kelompok, kelompok, ya, kelompok metode apa ya? Metode apa tadi? Eh, Par- Partisipat. bukan, judulnya tadi apa? Metode supervisi, sorry. Ya, metode supervisi. Kelompok metode ya supervisi. Oke, udah? Udah dibuat di labelnya? Nah, Mm. sekarang bergeser ke non. Non tadi, yang values. Yuk, Mm-mm. klik yang 3 tadi. Klik yang 3 tadi. Mm-mm. Nah, coba yuk buat satu label value satu apa, metode apa gitu. Yuk, lakukan dari sekarang. Itu di partisipatif sama moderatif ya. Iya, iya, kayak tadi, Pak. 7, 8, 9. Nah, itu dulu coba dilakukan. Udah?
Udah? Nah, kalau udah oke kan? Oke. Nah, coba buat measure-nya scale ya. Scale. Measure. Measure-nya scale. Nah, udah? Pula ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ada pula saya telepon ini. Bentar ya. Udah, yuk lanjut kita ke apa? Yang var 0002. Ya, desimalnya 0. Oke. Nah, buat labelnya skor kinerja pegawai. Nah, oke. Udah? Udah? Kalau value-nya biar aja non. Nah, measure-nya rubah scale. Yuk, coba itu lakukan dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu coba. Coba name-nya juga dirubah kayak saya. Name-nya Kel, kelompok, satu lagi skor, ya. Coba itu, di name. Kel score gitu aja. Di var 00-nya jadi Kel. Udah? Udah Bu. Udah? Yuk, Udah. yuk. Sekarang kita ke data view. Yuk, data view. Data view. Nah, balik ke data view. Oke, udah? Udah Bu. Udah. Nah, oke. Nah, itu kan tadi kita masukkan kan skor A1 dengan skor A2 tadi kan? Nah, sekarang kita rubah di Kel. Yuk, kita rubah. Kel itu adalah kelompok ya Bapak Ibu, kelompok metode supervisi. Kan tadi ingat ada dua metode kita kan? Yang pertama tadi apa? Partisipatif, ya kan? Moderatif. Yang kedua tadi ada moderatif. Yang kedua moderatif. Nah, di kelompok itu buat yuk Bapak Ibu. A1 itu kan ada 8. Maka kelompok yang pertama buat satunya sampai 8. Yaitu metode partisipatif. Yuk, kita buat sampai 8 kelompoknya. Nah, Berubah lagi nomor nilainya Bu. ya nanti di skornya kita baru masukkan semua dari nilai A1 dengan A2. Yuk, gitu, sampai kan? yang kelompok 2-nya juga. Kan ada 2 tadi ya. Metode moderatif yang kedua. Yuk, sampai 8 juga buat. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yuk. Kayak gini buatkan. Kayak saya ini. 2222. Oke, udah? Udah. Udah? Udah? Udah. Yuk, sekarang masukkan skor A1 dengan A2 tadi. Yuk, dari A1 dulu. Baru nanti selanjutnya A2. Ya, ingat A1 itu tadi batasnya sampai 8, yang nomor 1 ini. Yuk, masukkan. Yuk.
Udah? Kayak saya ini ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Tuh. Sudah? Sudah Bu, Udah? sudah Bu, Udah? Yuk, sudah Bu. sekarang seperti biasa. Klik apa? Klik Variable view. analyze. Oh, analyze. 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 Nggak ke variable view lagi ya, Pak. Kan udah selesai di variable view. Oh iya, yang tadi udah Ya. kerjain. Analyze. Yuk, analyze. Udah? Oke. Kemudian klik yang deskriptif statistik. Klik. Oh, deskriptif. Ya, udah Bu. Frekuensi. Udah? Baru pilih yang mana? Explore. Klik explore. Ya, Explore. jelajah. Yuk, klik Exploring. explore. Yuk, sekarang yang mana yang mau kita masukkan ke dependen? Yuk, Skor kinerja pegawai Bu, dependen, terikat. yang mana yuk? Coba. Skor itu skor ke dependen. Kelompok ke factor list. Yuk, lakukan. Dah. Udah? Nah, Kelompok. sekarang coba klik. Ada nggak bacaan di apanya SPSS-nya plots? Ada Plots. ada plots. Coba klik plots-nya. Dah, faktor level together. Ya, yang udah di checklist itu apa? Kan ada factor level together dengan stem and leaf kan? Yuk, coba klik normality-nya. Klik normality. Ya. Oke, sudah? Oke, klik continue. Continue, baru oke kan? Oke. Botnya tetap Yuk, yang oke. gimana? Coba, keluar nggak hasilnya Bapak Ibu? Saya lagi loading ini. Sudah Bu, yuk, itu deskripsi. keluar nggak? Keluar Bu, explore-nya. Nah, itu kan tes of normalnya, ya kan? Masih tes of normalnya. Kalau apanya kayak mana? ANOVA-nya kayak mana coba? Ada yang bisa? Ya. Nah, coba kita buat lagi. Yuk, coba kita buat lagi, balik lagi, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Saya share lagi. Mana tadi ya? Data 2 set. Oke. Nah, ini balik lagi. Ya, coba klik analyze. Ya, baru pilih yang mana ini ya? Nah, general. Coba klik general linear model. Tadi kan yang deskriptif. Sekarang yang kedua, coba. General linear model. Ada nggak? Linear Ada model. nggak? Ada dua. Nah, ya coba. Yuk, general linear model. Ya. Oke, coba klik yang univariat. Univariat. Klik univariat. Udah? Nah, coba skor masukkan ke dependen. Kelompok masukkan ke fixed factor. Kelompok masukkan fixed factor. Ya, udah. Coba klik model. Kalau model, nggak ada apa-apa. Coba di bagian mana ini ya? Kontras juga nggak ada apa-apa. Plots, coba plots. Oke. Plots lagi ya. Ya. Atau post hoc. Nah, post hoc. Coba klik post hoc yang ini Bapak Ibu. Post hoc. Ada nggak post hoc? Post hoc C. Ya ada. Ada? Oke, Ya. coba kel tadi, kelompok tadi ke klik yang tanda panah, pindahkan ke post hoc test for. Udah. Udah? Udah ada pindah. Oke, sekarang klik yang ini. Klik yang 2K. 2K. 2K.
Kunci Tuki, itu udah? Tuki. iya, Udah? Baru oke. Continue, sorry. continue. Continue. Nggak ada oke di Nah, sini. iya, continue, sorry. Oke. Nah, kemudian klik EM means. EM means. Waduh, punya saya nggak ada pula. Ada nggak EM means? Punya Kayaknya karena saya. beda itu ya. Iya, Coba. Ada nggak EM means? punya Pak apalah yang ada. Model contrast plots. Atau di bagian apa, Pak? Di bagian apa ya? Option. Coba option ya. Coba. Pak Said apa? Coba. SPSS tipe berapa? Coba. Saya ada Bu. EM means ada Bu. Ada means. Nah, kalau saya nggak ada. Option aja di option ya. Coba di option, Pak. Iya, coba di option. Ada nggak? Option FM. Di option ada nggak? Nggak ada juga Bu. Mau dicek terus nggak ada Bu. Ada bacaan kayak saya gini, Pak, pokoknya. Estimate marginal means. Yang kayak gini, coba. Yang ini. Estimate marginal means. Oh ada. Oh ini Itu bagian mana? estimate of effect size dia. Oh, means-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oh, udah lah Bu nanti nih. Atau ya saya tuh ini ya kalau beda coba nanti ya. Iyalah. Oke. Yuk coba ada nggak option Pak Kusdil? Ada nggak option? Ada option aja. Cuma ya Option belum apa bacaannya yang keluar? yang keluar descriptive, estimate of effect, observed, parameter. Iya. Oke. Coba klik deskriptif ini sama homogeneity. Homogeneity. Udah. Nah, udah continue. Udah. Oke, udah langsung coba oke kan? Oke kan? Bukannya. Nah, Nah, keluar udah hasilnya. Sama nggak tahu. coba bentar ya. Oke, coba bentar saya stop dulu. Ini kayaknya bentar ya, saya stop dulu ya. Oke. Sama nggak ya punya kita? Oke, coba buka yang test of betweens. Paling bawah. Sama nggak test of between subject effect-nya? Sama nggak kayak punya saya ini? 6,0 930 sama 620 Sama kan ya? 7500 944 001 13750 16 15 sama? sama Bu, cuma yang ini Oke. oh ya Yang sama. mananya Pak? Sama? Sama Bu hasilnya ya. Ya, oke. Yuk, Sama. sekarang. Ya, oke, yuk. Sekarang kopikan yang test of between subject effect-nya. Yuk, kopikan. Klik kanan, copy. Yuk, semuanya Bapak Ibu. Ya. Iya. Nah. Oke, yuk, pindahkan ke Word. Pindahkan ke Word. Code ya. Nah. Ya, pindahkan ke Word tadi. Oke. Yuk, coba Ctrl V ya. Paste. Nah. Udah? Udah Bu. Yuk, sebelum kita memaknai data ini, ya Bapak Ibu, nah kita pertama buat dulu hipotesisnya Bapak Ibu. Ya, hipotesis. Pradugaan. Nah, H0 ya dan hipotesisnya, ya ada H0, ya, ada H0, H2. ya, kemudian ada H1. Saya buat kayak gini aja ya. Nah, H0 itu Bapak Ibu, biasanya adalah, kan tadi kalau di uji ANOVA itu kan menguji perbedaan rata-rata kan, maka semua lambangnya mu. Nah, yang kayak gini Bapak Ibu. Nah, mu insert, ya, equation, oke. Nah, mu yang kayak gini ya Bapak Ibu, rata-rata, bukan rata-rata yang pada sampel ya, ini rata-rata pada populasi. Jadi rata-rata pada populasi itu adalah lambang mu kayak gini Bapak Ibu. Nah, bisa lihat mu kayak gini? Tampilannya masih SPSS, Bu. Oh iya, tampilannya masih SPSS. Sorry. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya.
Nah, udah nampak? Oke. Nah, H0 itu karena tadi metode supervisinya ada 2, ya, maka di H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2. Yuk, gambar lambang mu itu kayak gini ya. Nah, ini mu. Yang kayak gini mu-nya ya. Nah, mu, ya. tapi bacanya mu. Oke. mu1 sama dengan mu2 ya. Jadi itu mu itu rata-rata. Jadi gambar rata-rata pada populasi itu kayak U dia ya. Itu bedakan. Kalau rata-rata pada sampel kan X bar ya Bapak Ibu. Ingat nggak Bapak Ibu belajar min median modus waktu sama Pak apa? Iya. Pak Prokrusdi ya kan? Nah, itu bedakan rata-ratanya. Oke, ini mu2. Oke. Ya, mu2. Oke. Ya, jadi kayak gitu bentuk hipotesis statistik. Nah, oke. Nah, H1-nya apa? H1-nya adalah selain H0. Biasanya kayak gitu kalau untuk uji Hanopa. Ya, selain H0. Ya, selain H0. Oke. Nah, itu ya bunyi hipotesis statistik. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya nanti apa bunyi hipotesis statistiknya, sebutlah ya dengan lambang-lambang dalam matematika. Kalau ditanya nanti apa bunyi hipotesis penelitiannya, Bapak Ibu jangan sekali-sekali yang menyebutkan hipotesis statistik. Salah. Ya, jadi kalau ditanya nanti hipotesis penelitian dari judul penelitian kita, Bapak Ibu, ya, hipotesis penelitiannya apa? Terdapat ya terdapat efektivitas apa tadi? Metode supervisi ya, yaitu metode partisipatif ya dan metode moderatif ya terhadap kinerja pegawai. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ya menyebutkan mana hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Biasanya kita kalau ditanya apa hipotesis penelitiannya, orang langsung menyebutkan hipotesis statistiknya. Salah ya Bapak Ibu? Ya, tapi kalau ditanya Bapak Ibu nanti hipotesis penelitiannya seperti yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya, terdapat efektivitas ini terhadap ini. Ya, kalau ditanya hipotesis statistiknya apa? H0-nya ini, mu1 sama dengan mu2. Ya, kalau H1-nya apa? Selain dari H0. Kayak gitu. Ya. Oke. Yuk, sekarang kita maknai test of between-nya. Yuk. Udah di-copy kan? Test of between subjeknya? Sudah? Sudah Bu. Yuk. Tinggal warnai aja Bu. Ya, terserah Bapak lah nanti mau diwarnai atau tidak ya. Ya biar tanda Bu warnanya. Ya, yuk. Berdasarkan ya, sedikit lagi nih, udah mau siap kok kita. Yuk, berdasarkan test of, ketik ya Bapak Ibu, between ya subject efek ya diperoleh bahwa, yuk coba diperoleh bahwa apa? Yuk, F hitungnya diperoleh bahwa F 11. hitung. Yuk, yang mana F hitungnya Bapak Ibu? Yuk, yang mana? Apakah 1736,467 atau 11,667? 11,667. Iya, betul. 11,667. Oke, dengan signifikansinya berapa? 0,001 Bu, bukan? Signifikansinya berapa? 0,004. 0,004, Pak. Yang ini loh, Pak. Yang ini. Ya, dengan signifikansi 0,004. Oh iya, ditengok ya. situ. Ya, yang artinya apa? 0,004 itu lebih kecil kan ya? Lebih kecil dari alfa kita 0,05. Ya nggak Bapak Ibu? Iya.
Iyalah, 0,004 dengan 0,05 pastilah lebih kecil 0,04. Ya kan? Artinya apa? Yang berarti. Ya, yang berarti bahwa apa Bapak Ibu? Terdapat perbedaan. Gini cara menyimpulkannya. Bahwa terdapat perbedaan apa? Rata-rata. Rata-rata apa Bapak Ibu? Rata-rata apa? Rata-rata Metode tadi. kinerja. Ya, rata-rata kinerja pegawai antara apa tadi? Antara pegawai ya yang apa tadi? Yuk, antara Menggunakan pegawai yang apa tadi? menggunakan metode Yang yang menggunakan metode metode apa tadi? partis Metode partisipatif, Dan dengan moderatif. ya, dan moderatif. Moderatifnya kok kayak gini. Oke. Mio. Ayo, hal ini berarti metode ya. Metode apa tadi ya? Ya, itu ya metode supervisi tadi ya. Nah, Berarti metode supervisi apa? Memiliki dapat pengaruh ya pengaruh terhadap kinerja pegawai. kinerja pegawai. Iya. Pegawai. Oke. Nah, ternyata apa? Faktor ya, metode supervisi dapat menjelaskan apa? Perbedaannya. Yuk, menjelaskan apa? Perbedaan rata-rata. Nah, coba lihat berapa R² yang dibawa Bapak Ibu? R², ini kan ada ya, ini. Kan itu 0,455 ya. Nah, coba dapat menjelaskan 0,455 dikali 100%. Sama dengan berapa Bapak Ibu? 45,5%. Nah, ya, variansi apa? Variansi kinerja pegawai. Sudah selesai. Sampai di sini aja. Oke. Tuh. Ya, tahu ya, 0,455 itu dari R² ya. Ya. Itu kan titik. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ada depannya ada 0. Ya, jadi 0,455 bukan 0.000 bukan gitu ya. 0,455. Oke. Sampai di sini kalau ada yang ditanya saya persilakan Bapak Ibu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Said. Tadi, Bu, di A1 kenapa harus 1, 1, 1, 1 dan 2, 2, 2, 2, Bu? Kenapa tidak mengikuti tabel, Bu? Itu sudah memang ketentuannya, Pak Said. Ya, jadi kita kan nggak akan membuat, kalau kemarin kan regresi kita langsung masukkan ya. A1-nya gini. Tetapi di ANOVA, ya, kelompoknya itu adalah berdasarkan 2 metode tadi. Ya, metode apa tadi? Partisipatif dengan metode moderatif. Ya, jadi harus ada kelompok dengan skornya tadi. Ya, jangan lupa di skor tadi adalah nilai dari 2 metode tadi. Ya, nah kalau misalnya nanti ada 3 metode supervisi misalnya, berarti kelompoknya sampai berapa Bapak Ibu? Sampai 3. Berarti kelompok 1 berapa banyak datanya, kelompok 2 berapa banyak datanya, kelompok 3 berapa banyak datanya. Nah, di skornya jangan lupa nanti buatkan hasil dari 3 metode supervisi itu. Ya, itu memang sudah ketentuan. Ya, untuk memudahkan ya, kegunaannya untuk memudahkan kita ya, untuk mudah kita untuk melabelkan gitu kan. Oh, data A1 itu berapa banyak dia, A2 berapa, A3 berapa, gitu maksudnya.
Ya, Pak Said. Silakan kalau ada yang ingin tanya lagi. Ini saya simpan dulu ya. Udah saya tanya Bu, Silakan Pak Kusdil ya. punya saya karena Win 20, Ibu Win berapa Bu? Supaya lengkap. Saya Saya lupa ya. Windows berapa ya? Windows 9 Windows atau Windows 2019 punya saya nih. enggak, maksudnya punya saya tadi install SPSS Win 20 Hah? di situ di apa Shopee. Jadi yang paling Oh, rendah. saya yang 29, Pak. Oh iya pantas lah. Jadi Iya, saya sedikit berbeda. Ya. ya jauh kali lah ya. Terima kasih Bu. Ya. Nggak apa-apa sih. Saya takutnya nanti laptop Bapak Ibu error pula kan pakai 29 kan. 2930 takut itunya saya sebenarnya. Tapi sebenarnya ya kalau dari yang SPSS tipe sebelumnya memang agak berbeda dengan 2930 lah gitu. Contohnya tadi kayak ada nggak tadi option misalnya estimate itunya nggak ada gitu. Tapi kan hasilnya sama juga ya sebenarnya kan. Iya Bu, sama Bu hasilnya. Sama juga ya sebenarnya gitu. Ya, Mm-mm. oke. Oke, ada yang lagi yang ingin tanya? Bu, bertanya lagi boleh, Bu? Ya, kenapa? Iya, boleh, 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 boleh. Ibu kok bisa tahu, Bu, pakai metode supervisi ini, Bu? Kayak mana cara mengetahuinya, Bu? Gini, Pak, ini kan saya ambil dari contoh judul penelitian ya, tesis sebenarnya ya. Saya ngambil dari judul tesis orang nih, Pak. Saya jadikan sampel gitu kan. Saya kasih tahu gitu. Jadi ya itu memang udah ketentuan dari sananya ya. Jadi nanti kalau misalnya efektivitas model pembelajaran ya itu gitu. Kan bermacam-macam judul penelitian sebenarnya. Ya, itu udah ketentuan saya ngambilnya dari tesis orang, Pak Said. Ya. Jadi, Bu, untuk tugas akhir semester nanti, Bu, kira-kira gambarannya seperti apa, Bu? Apakah menggunakan SPSS atau ada opsi lainnya, Bu? Itu nanti ya, Pak. Saya akan berkoordinasi nanti dengan siapa? Dengan Bapak Suhendri sama dengan Prof. Rusdi. Ya, kayak mana nanti di UASnya. Ya, Oke, gitu. Bu. Kalau memang Terima nanti kasih. UASnya pakai SPSS kan Bapak Ibu sudah ada. Ya, silakan pakai SPSS-nya. Ya. Nanti gini Bapak Ibu, untuk melanjutkan ya eh kepandaian Bapak Ibu yang memakai aplikasi SPSS ini dilanjutkan maunya dengan dosen ketiga Pak Suhendri itu ya. Kalau hitung manual kan akan memakan waktu ya, memakan waktu yang lama. Cuma kan kalau kita udah tingkat S2 ya, kita kan sudah menginterpretasikan hasil data itu sebenarnya. Ya, tidak akan lagi menghitung secara manual proses-prosesnya gitu. Ya, saya harap ya Bapak Ibu nanti cobalah dengan Pak Suhendri nanti tetap dipakai aplikasinya. Ya, karena apa? Nanti berguna ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semua ya untuk apa namanya? Untuk menyusun tesis nanti kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif tidaklah pula menggunakan ini kan. Nah, itu sih harapan saya sih dilanjut gitu supaya Bapak Ibu semua makin makin hebat gitu ya dalam penggunaan SPSS ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Oke, Bu. Mungkin itu aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya. Oke, nanti materinya saya bagi ya ke grup kita materi hari ini. Oke, jangan lupa Bapak Ibu semua tugas rutinnya malam ini terakhir. Ya, saya akan mengasihkan tugas berikutnya untuk Anafa satu jalur, tapi nanti setelah dua jalur aja selesai. Oke, ya Bapak Ibu, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan tugasnya. Ya, pakai aplikasi SPSS. Nanti untuk Bu Purnamasari, silakan nanti apa saya ya, japri saya
supaya saya pandu untuk menginstal SPSS-nya. Oke, itu aja saya rasa hari ini, Itu apa Bapak Ibu tuh? semua. Itu Ya, apa tuh? semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat untuk belajar statistik pendidikan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih, tapi sebelum saya Itu, Bu. tutup ya, Itu, Bu. kita screenshot dulu ya. Yuk, cepat Bapak Ibu. Ya, Pak karena Najar, sudah Pak Najar, yuk. Pak Olid. Pak Said, Pak Nazar, Miftahudin, ya udah kalau nggak mau buka kamera Bu juga nggak Sarti. apa-apa. Yuk, siap-siap ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ih, Oke, tahan dulu eh, ya. hmm. Iya ya, tahan dulu. Tunggu Pak Yus, kemana-mana matanya. Sorry. Ulang lagi ya Pak Yus, kemana-mana matanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, tahan ya. Oke, sudah. Ya, saya tutup. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam. izin live ya, Bapak Ibu. Bu, jangan lupa Sampai dikirim jumpa ya, Bu. besok. Catatan Ya, ini Bu. saya kirim. Saya kirim langsung ya. Ya, jangan Ya, lupa Bu. besok kita masuk lagi pertemuan terakhir ya. Terima kasih, Bu. Saya izin live. Ya, sama-sama.